king cobra, nah, ada pawang buaya dan pawang harimau dan sebagainya. Ada pawang hujan. Pawang-pawang itu diperkenalkan dalam Al-Quran. Nabi Daud, pawang besi. Kebal dia. Apa kata besi? Saya tidak tega melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku. Pawang api Nabi Ibrahim. Kata api, aku tidak tega melukai kekasihku dan kekasih Tuhanku. Ada pawang burung. Wa ulimna mantiqat tair. Nabi Sulaiman. Pawang jing. Pawang ikan. Ada pawang tumbuh-tumbuhan, komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dia belajar kepada pohon. Surah Al-Qasas ayat 30 itu Nabi Musa alaihissalam. Para aulia, mereka bisa bersahabat semua. Kita lihat Rabi'ah al-Adawiyah, bercanda dengan burung-burung liar, bercanda dengan binatang-binatang liar, ada harimau, serigala, dan lain-lain. Tapi tidak pernah sedikit ada rasa takut Rabi'ah. Kenapa? Karena binatang dan burung liar yang datang itu pada tersenyum. Sangat merindukan kekasih Tuhannya. Nah, kalau orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangankan 1-2 biji corona, bersahabat tuh dengan corona itu. Kalau perlu dia menjadi protektor. Ya, namanya vaksin, menjinakkan virus itu sendiri untuk memusuhi musuh-musuh tuannya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita benci, mengutuk, melaknat corona, kita harus memusuhi dan kita harus melawan, jangan takut. Virus itu siapa sebetulnya? Dia dari mana? Dari Allah kan. Itu utusan Allah untuk misi tertentu, kita nggak tahu. Nah, membuat orang dunia lumpuh, itu proses pembelajaran. Nggak ada artinya nuklir, senjata nuklir pamungkas segala macam. Nggak ada apa-apanya kita. Maka itu kita rubah paradigma kita terhadap alam. Jangan pernah ada yang memusuhi alam. Corona bagian daripada alam itu sendiri. Rubah bagaimana bersahabat dengan alam. Ada konsep taskhir. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami tundukkan kepada apapun yang ada di langit dan apa yang di bumi. Itu ada SIM dari Allah untuk kita manusia ini. Tunduk semua isi alam semesta kepada manusia untuk mendukung kapasitasnya sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusialah satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan dengan 2 tangan. Ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Kenapa engkau tidak mau sujud, wahai Kang Iblis, yang aku ciptakan dengan handmade kedua tanganku sendiri. Nggak ada tuh dalam Quran makhluk Allah yang diciptakan dengan 2 tangan. Apa yang dimaksud 2 tangan? Yaitu tangan maskulin dan tangan feminin. Tangan maskulin jalaliyah, tangan kiri jamaliyah. Kombinasi jamaliyah jalaliyah itu kesempurnaan dalam Asmaul Husna itu. Manusialah satu-satunya Quran sejati. Quran menghimpun berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Ya, itulah yang disebut dengan al-hadratul jam'iyat. Jadi keberadaan yang utuh. Manusia itu punya alam syahadah, mineral dari
manusia itu punya kekuatan alam malakut, malaikat, ya kita punya nurani kan. Nurani itu asal usulnya malaikat. Bahkan kita punya alam jabarutnya. Jabarut itu ada roh kan. Wanafatu fi min ruhi. Nah, bahkan itulah yang membuat kita sebagai khalqan akhar, ciptaan Tuhan yang paling istimewa, ahsani taqwim. Satu-satunya manusia inilah yang diciptakan sebagai ahsani taqwim. Satu-satunya manusia ini diungkapkan dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Bukan walaqad faddalna bani Adam. Kalau faddala itu proven. Tapi kalau karma itu sakral ya, sakral, jadi sacrifice, apa namanya itu, suci, divine di situ. Nah, teman-teman semuanya dimanapun juga berada, mari kita melihat diri sendiri melalui proses inward looking. Inward looking itu artinya kita juga menjadi atma dalam agama Hindu itu. Ya, jadi atma apa itu ya namanya? Kekuatan batinnya digunakan untuk melakukan sesuatu pencarian, bukan kekuatan Brahma. Brahma ya apa namanya itu ya, Brahma lebih kepada personal God, sedangkan Atma itu impersonal God. Nah, jadi luar biasa manusia itu. Dia sebagai khalifah, dia asani takwin, dia karam, ya, walaqad karramna bani Adam. Dia diciptakan dengan dua tangan, halaqtu biyadayya. Ya, dia sebagai khalifah, ini dia khalifah. Dia satu-satunya bisa sampai ke Sidratil Muntaha. Malaikat terkapar, sayapku tidak sanggup lagi menembus langit-langit atas ya Rasulullah. Pengawalnya nggak sanggup, tapi melejitlah seorang manusia namanya Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Ya, ya itulah dia. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya rohku. Kalau baca terjemahan, roh itu ciptaan Tuhan. Sama dengan ciptaan yang lain. Tapi kalau membaca Qur'annya, wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan wa nafakhtu fihi min ruhi khalqi. Enggak ada khalqi di situ. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi, roh yang dalam manusia itu rohnya dia. Maka itu kalau baca Qur'annya, roh itu bukan makhluk. Tapi kalau baca terjemahannya, roh itu makhluk. Ya terserah. Mau menganggap roh itu makhluk, baca terjemahan. Mau menganggap roh itu bukan makhluk, ya baca aslinya Quran kan. 2 kali itu dalam Quran. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Yang lainnya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi bagi orang yang punya pendalaman dan kedalaman, saya kira akan lebih dekat menembus langit. Karena baginya ma'rifahnya cepat. Tapi kalau orang terkungkung di bawah tempurung bumi, nggak bisa menembus langit. Materialistik dalam pikirannya, itu hijab. Jangan lupa ya, teman-teman. Akal pikiran itu bisa menjadi hijab. Hijabul akbar, yaitu al-aql. Jadi jangan bangga mengedepankan akal, itu bisa hijab. Akal bisa hanya bisa menangkap ilmu, tapi jangan salah. Wa ma utitu minal ilm illa qalil kalau ilmu. Tapi kalau kekuatan batin yang digunakan, apa kata Quran? Yu'tal hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Unlimited tanpa batas. Nah, karena itu saudara-saudara terutama yang bergabung di dalam komunitas alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas ya, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang sedang studi sekarang, saya berharap ya, jangan
menggunakan single method, metodologi tunggal dalam mencari ilmu. Ya. Orang miskin itu. Apa kata Quran? La tadkhulu min babin wahid. Wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan masuk pada satu-satunya jalan atau metode, tapi gunakanlah metode-metode yang lain. Semakin banyak metode yang kita gunakan, maka semakin kaya kita kan. Kata Ibnu Abbas, Quran itu seperti intan berlian. Sebanyak berapa sudutnya intan itu, sebanyak itu pantulan cahayanya, gemilaunya itu akan muncul. Di sudut sana menganggap intan itu ungu, di sudut sini menganggap intan itu merah, di sebelah kanan sana menganggap hijau, di yang sana itu menganggapnya itu biru, putih, kuning, dan sebagainya. Padahal tetap dia sang intan itu. La tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Makin banyak metodologi yang kita gunakan, maka semakin banyak kekayaan yang kita miliki. Itulah juga yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk pergi belajar. Orang yang paling cerdas dalam Quran itu Nabi Musa kan. Fakallamallahu Musa taklima. Apa artinya? Fakallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa. Enggak ada nabi yang seperti itu. Tapi pernah terlintas dalam benaknya ketika ia dipuji sahabatnya, wah hebat, satu-satunya sang pembunuh Fir'aun hanya Musa, hanya engkau. Sekian banyak nabi tidak ada yang sanggup mengalahkan Fir'aun. Karena Fir'aun itu kan kayak rezim ya. Fir'aun 1, 2, 3, 4 sampai ke 12 itu Fir'aun yang dalam Quran diabadikan itu Fir'aun ke-12. Para yang teman-teman kita yang ada di museum di Mesir itu bisa lihat itu. Muminya masih tergeletak di situ. Perhatikan gigi depan kanan tuh. Itu ada semacam, bahkan ada yang mengatakan kanker gusi. Jadi penyakit gigi itu juga Fir'aun itu ya. Nefertitius yang istrinya itu masih kelihatan rambut-rambut ikalnya itu terbaring. Tapi dulu ya suka dipindah-pindah sih. Bekas-bekas kecantikannya, hidungnya mancung tapi tidak bengkok, kan ada hidung mancung bengkok ke bawah, bukan itu. Manusia tercantik pada waktu itu adalah istrinya Fir'aun, Siti Asia. Nah, apa yang terjadi? Dikatakan, hai, masih kamu harus belajar. Karena menanggapi temannya yang memuji dirinya, sepertinya engkaulah yang paling hebat. Kayaknya iya. Nah, langsung kamu masih harus belajar. Musa, ya, suruh belajar. Mappingnya dikasih. Ya, kamu nanti belajarnya pada seorang tokoh langit, selebriti langit. Oh, asumsinya pasti orang hebat itu. Tidak gampang menjadi gurunya orang paling pinter kan. Tapi mappingnya itu kok penduduknya kumuh gitu. Apa ini? Penduduknya kumuh disuruh datang ke situ belajar. Ya, kemudian cari di situ. Ada nggak orang pintar di sini? Pastilah mengatakan nggak ada. Kami hanya nelayan kumuh di sini. Akhirnya ketemulah seorang tua, Pak Tua. Saya tidak salah lagi, engkau akan jadi guru saya. Apa enggak? Salah tuh. Kami puluhan tahun di sini hanya nelayan kumuh seperti ini. Mau belajar apa? Kami nggak pernah sekolah, nggak pernah kedatangan orang pintar di sini. Tapi, nah sekaligus ini pertanda buat kita semua jangan memandang enteng yang pernah sekolah formal, autodidak,
Pencarian tengah malam itu nanti yang akan melahirkan super cerdas. Pada akhirnya ya, Nabi Musa menghabiskan paruh waktunya untuk belajar kepada Khidir. Ya, ngaku juga pada akhirnya, kalau memang kamu mau belajar, ya saya hanya satu syaratnya, jangan bertanya. Artinya jangan bertanya, kalau kamu suka nanya berarti pakai akal. Metodologi akal itu metodologi kelas bawah. Kalau metodologi tingkat tinggi itu bukan pakai akal, ya, tapi menggunakan metodologi eh, rasa. Nah, karena itu teman-teman, saya selalu mengingatkan ini di beberapa kesempatan, mungkin juga ketika di pondok pesantren saya pernah mengingatkan. Jangan pernah puas dengan temuan akal, sebab pemauti itu minal ilm illa qalil, sedikit itu. Ya. Kita harus mencari sesuatu yang lebih jauh. Ya. Kalau akal ya, pemauti itu minal ilm illa qalil. Tapi kalau kita menggunakan kekuatan batin, ya, divine tool yang ada di dalam benak kita, yang Allah juga ada chipsnya di situ, buat spot kita itu ya, di dalam ada apa ya namanya itu ya, dalam bahasa komputernya ada sebuah chip yang bisa unlimited data bisa masuk di dalam situ itu. Nah inilah yang membuat Nabi Musa sadar pada akhirnya. Teman-teman sudah pernah membaca surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi itu adalah sebuah surah yang diantar oleh surah An-Nahl dan surah Al-Isra. Jangan langsung baca surah Al-Kahfi sebelum baca An-Nahl dan Al-Isra. An-Nahl itu surah kecerdasan intelektual. Al-Isra surah kecerdasan emosional. Barulah baca surah Al-Kahfi, surah kecerdasan spiritual. Nah, jadi saya berharap betul teman-teman jangan pernah berhenti belajar. Cara paling tepat untuk menggunakan fasilitas ini ialah malam hari. Man talabal ula syahrul layali. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kalau ingin mengaktifkan super power-nya, yaitu kekuatan batinnya, bangunlah di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa iyyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Siapapun yang ingin mendapatkan maqama mahmuda, tempat yang paling puncak itu, fatahajjad, rajinlah salat tahajud. Kalau kita nggak pernah salat tahajud, insya Allah jangan mimpi akan mendapatkan divine knowledge, pengetahuan dari langit. Ingat di mana Quran diturunkan. Ingat kapan Quran diturunkan. Di dalam sebuah gua di luar kota, bukan gua sembarang gua, tapi leher gunung. Mungkin masih banyak di antara kalian belum pernah naik ke atas. Ya. Gua Hira itu terjal tuh. Tengah malam. Coba. Di dalam gua tengah malam, di luar kota puncak gunung. Heningnya kayak apa itu? Disitulah mendapatkan divine knowledge. Nah, kalau kita ngorok di malam hari, salat subuhnya pun juga terlambat, buku-buku yang dibacanya buku-buku putih, buku yang dikarang oleh orang-orang yang pendosa, gak ada berkahnya. Carilah ilmu orang-orang yang hablum minallahnya kuat. Di sana profesor
tapi belepotan dosa. Di kampung kiai, bukan profesor, tapi menggores langit. Ya, saya berharap kepada anak-anakku semua, para alumni Al-Ikhlas, setiap kali pulang kampung, jangan pernah lupa menengok pondoknya. Itu gudang berkah. Cari guru-gurunya yang masih ada di situ. Kalau nggak ada lagi, ziarahi makamnya. Di mana cari makamnya, para pendiri dan guru pondok pesantren di mana kita belajar. Profesor siapa pimpinan pondok pertama kita, Saifuddin, Pak Asri Akas. Saya nggak tahu kenapa guru-guru terbaiknya Al-Ikhlas itu Allah lebih mencintainya daripada kita. Mungkin saya sebentar lagi nyusul. Ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya akan bangga pada saat Anda semua, anak-anakku bisa kembali mengabdikan, membelanjakan, menyalurkan ilmu ke masyarakat pondoknya. Pondok pesantren itu pondok kalian, bukan punya saya. Itu kalian yang punya. Diminta, tidak diminta, diundang, nggak diundang. Ya, welcome home. Silahkan pulang ke rumah sendiri. Nah, teman-teman sekalian, apa kata Nabi Musa tadi? Setelah dia sadar. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdiya huquba. Ya, teman-teman yang bisa bahasa Arab. Apa artinya di situ? Majma'al bahrain. Aku tidak akan pernah berhenti mencari dan mencari terus. Ingat pesannya Imam Syafi'i, safir tawjid iwadan amman tufarid. Ya, pergilah mencari, pasti engkau akan dapat lebih banyak. Nah, itu yang dikatakan Nabi Musa. La abarhu hatta abluga majma'al bahrain. Saya tidak akan pernah berhenti mencari, berkelana mencari guru spiritual yang sangat sejati sampai aku menjumpai dua buah lautan. Perhatikan di dalam kitab tafsir Mu'tabarah. Majma'al bahrain itu hampir semuanya diterjemahkan dengan laut Persia. Di situ ada laut yang memisahkan antara laut barat dan laut yang di timur. Tapi yang menarik adalah tafsir Al-Razi. Tafsir Al-Razi baca di dalam ayat 60 surah Al-Kahfi. Di situ ada yang menarik ya, bahwa yang dimaksud Majma'ul Bahrain itu bukan pertemuan dua lautan, tetapi pertemuan apa ya, semacam epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuan barat itu mengandalkan akal, epistemologi keilmuan timur mengandalkan rasa. Jadi barat dengan rasio, timur dengan rasa. Barat dengan iqra, timur dengan bismi rabbik. Ya. Nah, perintah Quran apa? Iqra bismi rabbik. Iqra tanpa bismi rabbik itu akan melahirkan monster. Apa itu monster? Manusia serigala. Tapi bismi rabbik tanpa iqra akan melahirkan manusia lumpuh, nggak berdaya. Iqra bismi rabbik. Bagaimana caranya Iqra bismi rabbik? Ya, inilah rahasianya metodenya. Lebih banyaklah kalian mendapatkan pengetahuan, kebatinan ya, kalau bahasa Indonesia itu, batiniyah. Karena itu yang unlimited sebetulnya. Pengetahuan spiritualitas. Metodologinya beda, nanti mungkin pada kesempatan berbeda saya akan jelaskan. Ini hanya pengantar umum ya. General introduction ini, belum sampai ke materi. Ini hanya untuk menghimbau,
minta supaya kalian, teman-teman, mengaktifkan chips, ya, divine chips yang ada di dalam antara otak kanan otak kiri. Itu ada kelenjar di situ yang sangat, oleh para neurolog itu juga masih misteri di situ. Ya. Nah, teman-teman, kalau sudah menembus batas, kalau sudah mampu belajar kepada apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers, guru yang bukan orang, maka kuliahnya itu nggak usah di kampus, nggak usah di perpustakaan. Apapun akan berfungsi sebagai perpustakaan. Duduk di bawah pohon. Pohon menjadi dosen. Coba kita lihat kisahnya Siddhartha Gautama. Coba, umur 16 tahun. Anak raja ini, putra mahkota. Sudah bergeliman dengan kemewahan. Tapi dalam usia yang sangat muda, kawin dengan putri seorang raja besar di tetangga juga. Jadi dua kerajaan menyatu. Tapi apa yang terjadi? Siddhartha Gautama minggat dari rumahnya. Pengantin baru dengan gemerlapnya kehidupan, dua kerajaan menyatu. Dan tidak pernah balik lagi ke rumahnya. Hutan belantara di India, sekitar Gunung Himalaya di situ ya. Nggak pernah balik. Ketemunya siapa di situ? Ketemunya para biksu, pendeta, ya, orang bermeditasi. Kenapa kamu di sini? Meninggalkan kemewahan istana. Apa kata Siddhartha? Aku pindah dari satu istana palsu ke istana yang sejati. Ternyata istana sejati itu adalah di bawah pohon Buddhis. Istana berhamparkan bumi, beratapkan langit. Itulah dia. Mahligainya Siddhartha Gautama. Jadi kita lihat pemahaman istimewa itu bukan lahir di atas kasur empuk. Dari mana Nabi Ibrahim mendapatkan ilmu yang maha dahsyat? Di gua kan. Hampir semua nabi bersahabat dengan gua. Hampir semua kitab suci ya turun di gua. Nabi Musa mendapatkan wahyunya di gua. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyunya di gua. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyunya di gua. Nah, sekarang mampu nggak kita menjadikan rumah kita gua kita sendiri? Di Jakarta atau di kota? Di Makassar, di Mesir, di Australia, di Amerika. Anda jangan cari gua di situ, nggak ada. Paling guanya di situ bukan kesepian, malah dosa maksiat di situ sekitar gua objek wisata itu. Jadi teman-teman, sulaplah kamar pribadinya itu sebagai gua kafi, sebagai gua Hira. Anggaplah mobilnya itu sebagai gua Hira. Pasti akan betah. 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik di gua Hira. Wisuda terakhirnya Iqra bismi rabbik. Setelahnya itu nggak pernah Nabi naik ke gua Hira. Kenapa? Gua Hira yang mencari Nabi. Dimanapun juga Nabi berada, menganggap dunianya, lingkungannya, space-nya, itu gua Hira. Teman-teman, jangan terkecoh dengan metodologi barat yang seolah-olah otoritas kebenaran itu harus melalui epistemologi keilmuannya, berangkat dari skeptisisme,
kemudian adakan research, kemudian check and balance, check and recheck, lahirlah sebuah teori. Setelah menjadi teori, itulah yang paling hebat. Menenggelamkan Al-Quran. No. Betapa banyak teori mati langkah. Tapi Quran satu ayat pun tidak ada yang mati langkah. Dalam permainan catur, mati langkah ya sudah. Ajal tuh sampai. Tak satu pun ayat itu mati langkah. Bukan kata saya, tapi coba lihat dalam bukunya misalnya Moritz Bucaille, ya kan? Tidak ada satupun ayat dalam Quran yang bertentangan dengan sains modern. Nah, inilah yang membuat buku ini pernah di blacklist. Ya, The Bible, Quran, and Science. Kenapa? Karena salah seorang teroris yang ditangkap di New York diinterogasi. Kenapa kamu melakukan aksi nekat? Ya, memperjuangkan Quran. Kenapa Quran? Quran adalah kebenaran sejati. Tidak ada satupun ayatnya bertentangan dengan sains modern. Kata siapa? Oh, ada. Kata Profesor Dr. Moritz Bucaille, guru besar biologi di Sorbonne University, Prancis, yang sudah converted jadi Muslim. Akhirnya buku ini di blacklist, pemicu teroris. Diam-diam, saintis Amerika membentuk konsorsium untuk mematahkan logika yang dipaparkan di dalam bukunya Moritz Bucaille yang hampir semua bahasa menerjemahkan buku itu, termasuk bahasa Indonesia. Ya, sudah diterjemahkan bukunya. Saya waktu itu masih tugas di Amerika, jadi saya tahu persis. Tidak lama setelah 9/11 saya bertugas di Amerika. Ya, sebagai dosen tamu di Georgetown University, Washington DC waktu itu. Nah, konsorsium itu dikumpulkan seluruh sarjana fisika, sarjana biologi untuk mendiskusikan sudut-sudut kelemahan bukunya Moritz Bucaille. Tapi sampai sekarang hasilnya nggak ada. Artinya apa? Bahwa justru ada hikmahnya. Ilmuwan yang mau mencoba untuk melemahkan logikanya Moritz Bucaille itu malah ada yang berbalik. Justru bersahabat dengan Quran. Apa yang terjadi? Terjadi apa ya? Postulat yang dahsyat. Nah, saya belum lama ini kembali dari Amerika lagi. Ada sebentar saya ambil bukunya. Ya, ini bukunya ya. Ini terbalik ya tulisannya di situ. Tapi what the Quran mean and why it matters. Gary Wills ini adalah penasehat kampanyenya Presiden Donald Trump sekarang. Inilah yang paling benci Islam. Bahkan membisikin Donald Trump supaya imigran Islam itu diusir aja, pulang ke negerinya masing-masing. Tapi nggak bisa, karena sudah jadi warga negara, kan hukum yang kuat di Amerika kan. Nggak boleh seenak-enaknya orang diusir. Tapi dia kok berpikir kenapa orang Islam di Amerika itu solid dan kuat, fundamental. Nah kebetulan umat Islam di Amerika itu ya mohon maaf ya teman-teman, itu etos kerjanya itu dahsyat itu. Kulit hitam pindah ke agama Islam, itu tiba-tiba income per kapitanya itu meningkat. Philadelphia Utara itu yang dulunya dikuasai kulit hitam, itu ciri khasnya miskin, apa itu drug, ya narkoba sekarang ini, kemudian juga gambling, perjudian, pokoknya busuk lah. Nah di bagian selatan Philadelphia itu bersih,
kulit putih. Sekarang terjadi terbalik. Kalau ingin menyekolahkan anak dengan sekolah favorit, itu sekolahnya di kulit hitam. Ya Muslim. Bersih, lebih bersih daripada kotanya kulit putih di selatan. Jadi Kanti, apa ya Kanti itu? Semacam bupatinya Philadelphia itu bingung. Seolah-olah yang bisa menjinakkan Islam di Amerika, apa menjinakkan kulit hitam di Amerika hanya Islam. Dulu kalau kita di Harlem, Harlem itu di Manhattan itu kan kota kecil sebetulnya. Tapi di daerah kulit hitam itu kalau malam minggu, saya masih ingat tahun 95 itu kalau subuh-subuh kita lari pagi, itu bau alkohol tuh, space itu. Kalau malam tahun baru, bergeletakan botol-botol dengan manusianya di situ, mabuk-mabukan. Ya, tapi sekarang setelah mereka convert menjadi Muslim, bersih. Angka kriminalnya juga semakin kecil. Jadi memang Islam di Amerika itu menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Nah, Gary Wills ini membaca Quran. Ya, di sini ada komentarnya. Sungguh sangat kaget. Gary Wills. Apa rekomendasinya? Dia kumpulkan para rektor di Amerika. Siapa di antara kalian pernah membaca Al-Quran? Naikkan tangan siapa yang pernah membaca Quran utuh lengkap. Enggak ada. Hanya baca sporadis ya. Nah, saya sudah membaca Quran. Benar-benar dia baca. Ini hebatnya orang Barat. Dia baca dari awal sampai akhir. Tidak cukup hanya membaca, dia nulis kesimpulan-kesimpulan. Karena orang ini kutu buku juga, ini si Gary. Jadilah bukunya ini. Apa kata beliau di dalam buku ini? Ya, pantas umat Islam itu kuat. Pantas Islam itu hebat. Karena sumber inspirasinya adalah Quran ini. Dia tulis. Saya sudah baca Quran. Akhirnya, dia memberikan bisikan terbalik kepada Donald Trump. Quran ini adalah maha dahsyat. Ini ada di sini. Ya, nggak tahu lah kita doakan gimana akhirnya. Apakah juga nanti akan ikut mu'alaf atau enggak? Allahu a'lam. Kata Hillary Clinton, Islam is the fastest growing religion in United States. Agama adalah Islam paling cepat berkembang di Amerika. Not only in United States, but also in Europe. Di Amerika, di Eropa. Nah, Quran adalah terbitan yang paling the best seller di Amerika. Tak terkalahkan. Dulu ada apa namanya itu ya, novel yang fenomenal. Novel fenomenal itu di Da Vinci Code ya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga. Di Da Vinci Code yang menceritakan tentang Bunda Maria atau Maria, itu ternyata punya suami. Itu sangat kontroversi novel ini. Nah, kalau kita katakan Maria, Bunda Marianya itu, yang melahirkan Tuhan, Yesusnya itu, punya suami, maka itu berarti gugur ketuhanannya Yesus Kristus. Yesus itu menjadi Tuhan karena lahir dari seorang perempuan perawan. Nah, ternyata Maria punya suami. Berarti Yesus yang kita sembah ini adalah Tuhan palsu. Maka itu buku itu sangat kontroversi ya. Nah, tapi ya Barat tidak suka membreedel, tidak suka memblacklist buku. Ya silakan percaya atau enggak. Fenomenal banget ini buku ini, tapi tidak mampu mengalahkan peredaran Quran di Amerika. Kayak pisang goreng, pagi penuh di rak. Malam-malam kita datang toko buku itu habis lagi. Terutama pas 9/11 itu. Saya tugas di Amerika saat belum lama kejadian 9/11 itu. Ya, saya tahu situasi kebatinannya Amerika pas 9/11 karena saya di sana. Sama keluarga. Anak-anak saya pun juga ya ikut merasakan adalah biasalah ada semacam tekanan-tekanan ketakutan. Ada rumah dilempar, ada mobil dilempar ya kalau ketahuan Islam. Tapi ya udahlah.
Akhirnya sekarang terbalik ya. Ya. Dulu studi Islam di Amerika itu bisa dihitung jari di perguruan tinggi terkemuka aja kan. Sekarang lain. Hmm. Hampir semua perguruan tinggi besar, ada 600-an perguruan tinggi yang masuk papan atas di Amerika itu kan. Itu menjual program Islam Studies, engineering majornya, tapi dia mengambil minornya itu Islam Studies. Jadi baik yang membenci Quran maupun yang mencintai Quran, sama-sama beli Quran. Bagaimana nggak laku Quran? Nah, jadi teman-teman, siapapun yang ingin menguasai pertarungan percaturan akademik di masa depan, silahkan kuasai Al-Quran. Apapun agama kalian. Apalagi kalau memang anak pondok pesantren. Ya. Jangan takut. Justru yang menjadi pusat kajian sekarang ini, para saintis, itu adalah Quran. Quran itu adalah postulat akademik yang sangat kaya. Bisa melipat waktu dalam ilmu metodologi research itu begini. Kita akan ada tahapan-tahapan metodologi penelitian itu kan. Nah, kalau kita berangkat dari postulat Al-Quran, apa itu postulat? Semacam statement padat, ya. Bukan hipotesis ya, tapi ya bisa kita jadikan semacam bahan pertimbangan lah. Nah, ternyata itu sangat menolong. Apa yang diungkapkan dalam Al-Quran itu justru menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kita kan nggak pernah perhatikan ayat-ayat kayak gitu-gituan itu. Min ayatihi an khalaqalakumul barqa khaufan wa tamam. Kilat itu ada unsur yang menakutkan dan ada juga memberi harapan. Khauf wa tama. Nah, mereka pinter. Aspek apanya kilat listrik alam ini yang bisa diproduksi menjadi sesuatu yang produktif ya. Khaufnya apa? Tamaannya apa? Nah, ditemukan mereka bahwa kalau terjadi kilat di angkasa, maka akan terjadi sesuatu yang maha dahsyat. Larva-larva betina itu akan menetas. Larva itu telur hama kan. Maka itu menyebar kemana-mana. Hama wereng dan seterusnya. Mungkin juga corona itu. Sekali terjadi kilat, maka itu hama itu, virus itu akan menebar. Betina, karena betina itu pembiakannya lebih dahsyat. Kalau jantan enggak. Nah, tapi kalau tamaan ada juga yang menggembirakan. Karena kalau terjadi kilat, itu terjadi sebuah proses nitrifikasi. Nitrification proses dalam ilmu kimia, dulu pernah kita belajar kimia dasar kan. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh alam, begitu terjadi kilat, maka itu enak tuh, bisa dicerna. Itu nitrit namanya, nitrifikasi, kilat. Nah, bagaimana mengambil aspek positifnya kilat, membuang aspek negatifnya, yang nemukan adalah Barat Amerika. Kita dalam Islam hanya ahli membacanya. Qari'ah dalam MTQ, waduh lagunya luar biasa. Tapi apa artinya khaufan wa tamaan tentang al-barqah, nggak tahu. Barat, dia nggak pintar melagu, tapi dia pretelin. Ya. Kenapa kok ada ayat mengisyaratkan tidak ada sidik jari yang sama? Ya, surah Al-Qiyamah itu. Kenapa? Ya, Al-Quran ini menyuruh orang berwudu. Dan yang mau dibahas wudu itu adalah bagian kepala, bagian tangan, dan kaki. Nah, menurut Profesor Baron Remfels, ngambil disertasi tentang wudu itu pusat saraf. Jadi kalau basuhin air sejuk 3 pusat saraf manusia itu tingkat kepulihan sel-sel otak yang apa namanya itu yang lesu, loyo itu akan segar pulih kembali. Bahkan ada angka prosentasenya di situ. Nah, bayangkan kalau kita berwudu 5 kali sehari. Kata beliau,
ada sejumlah penyakit yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang rajin berwudu. Sekarang baru kita, ayo bersihkan tangan, bersihkan kaki. Ya bagi kita kan dari dulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk cuci berwudu itu kan. Hadis Bukhari. Apakah kalian seandainya punya sungai di depan rumahnya, Anda membersihkan diri 5 kali sehari semalam, masih kotor enggak? Enggak, ya Rasulullah, kata sahabat. Nah itu ilustrasinya. Jadi bacalah dalam hadis-hadis kitab Thahara Imam Bukhari itu ada di situ. Nah, teman-teman alumni pondok pesantren mestinya harus menjadi agent of change of Muslim society in the future, especially in Indonesia. Apa? Mari anak-anakku semua, mari kita rubah dunia ini dengan Quran. Quran itu kitab akhir zaman, bukan kitab Nabi Muhammad pada waktu hidup. Banyak ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipahami oleh sahabat, oleh tabi'in. Karena apa? Nggak ada laboratoriumnya kan. Semakin canggih laboratorium itu, semakin tersingkap rahasia besarnya Al-Quran. Coba lihat buku-buku, saya contohkan. Ya, bukunya Rashad Khalifah ya, saya taruh di mana. Jadi banyak. Karena ini sifatnya pengantar ya, saya rekomendasikan teman-teman buku yang saya rekomendasikan dibaca satu, The Sufi Path of Knowledge. Sayangnya Anda nggak bisa baca nih, karena terbalik kan di situ ya. The Sufi Path. Paralel dengan itu, saya juga menganjurkan baca Awanul ini juga sangat bagus, Sohrawardi, dan satu buku lagi yang sangat penting buat kalian. Ini, Learning How to Learn. Learning How to Learn. Apa itu? Ini karangan Idris Shah. Dan tentu satu buku lagi, ini buku yang paling saya gemari sekarang. Kami punya studi yang sangat intensif setiap hari Senin. Studi kelompok saya itu sudah 3 tahun. Baru 1 jilid selesai. Ya, Syarah Fususul Hikam karangan Daud Taisari. Nah, ini bagi teman-teman yang bagus bahasa Arabnya, ini Futuhatul Makkiyah luar biasa. Futuhatul Makkiyah ini saya nggak pernah membaca suatu buku yang sedalam dengan 2 buku ini. Ya. Ternyata orang Barat itu ngambilnya dari sini. Sasiko Murata, kemudian juga William Cittick, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi cara membaca mereka itu bukan seperti kita menghafal. Dia enggak dalam pendalaman Quran seperti tadi Gary Wilson kan. Tentu di atas segala-galanya teman-teman harus kuat bahasanya. Bahasa Arab, bahasa lagi kalau ingin menjadi Muslim scholars yang sangat dalam, ya bahasa Persia. Nah, sekarang menjelang bulan suci Ramadan ini sebetulnya yang saya tadi mau sampaikan, tapi udahlah nggak apa-apa, nanti kita cari waktu lain. Kita berharap bulan Ramadan ini bukan hanya membersihkan dosa kita,
tapi juga membersihkan corona sekaligus. Kita berharap ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga Ramadan membersihkan virus corona. Sebagai seorang muslim mukmin, jangan terlalu takut. Yang perlu kita takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan nekat. Wala tulqu biaydikum ila tahluka. Jangan menceburkan diri kalian ke dalam apa itu tahluka itu, dalam kebinasaan. Sudah tahu kalau kita keluar tanpa larang, namun nekat dengan kekuatan doa apapun itu nggak bagus, itu nggak sejalan. Darul mafasid muqaddabun ala jalbil masalih. Itu kaidah kita mengatakan menolak atau mencegah kemudaratan itu lebih utama daripada mengejar kemanfaatan. Pahalanya salat Jumat seperti hari ini wajib dan juga sangat bagus. Tapi lebih utama kita memelihara kesehatan. Kalau kita ke masjid, di situ ada kontaminasi, ada infeksi, ya hindari. Ada darurat, ad-darurat tubihul mahdurat. Ada kebutuhan kita ingin menyehatkan keluarga. Al-hajatu tanzil manzilat ad-darurah. Ya, kebutuhan yang sangat vital itu menempati posisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darul mafasid muqaddamun ala jalil masalih. La tulqu biyadikum ila tahluka. Banyak di situ. Nah, inilah teman-teman. Ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Maaf ini kebanyakan tadi saya ngomong nih. Ya, tapi ya mudah-mudahan nanti pada kesempatan lain kita akan masuk detail-detailnya. Silakan, akan mau mendengarkan suaranya Ananda Sumadini di mana ini. Khususnya dari ya, alumni ini. Coba kita lihat. Masih ada waktu nih. Oh iya, terima kasih Prof. Diserahkan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh silakan diaktifkan mic-nya dan dipandu oleh host yang di Jakarta. Ya, silakan. Yang dari Mesir ada yang bergabung nggak? Ada Prof, ada. Saya nggak tahu ya bagaimana sekretariat barunya itu. Yang dari Mesir dulu ya, ada nggak? Mesir, Rushaid, silakan Dek. Bisa komentar dulu Rushaid dari Mesir, silakan. Rushaid Idris, silakan masuk ya. Ayo Dek, silakan. Ya, ditambah voice-nya Rushaid. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Jam berapa di sana, Dek? Jam 4 subuh, Pak Prof. Belum salat subuh berarti Anda ya? Baru masuk subuh. Oke. Bagaimana? Masih kuliah atau dirumahkan? Di rumah sekarang, social distancing. Tapi nggak bisa kuliah kan? Nggak kuliah juga. Oke. Ya udah, ambil hikmahnya, belajar di rumah banyak. Nah, itu sekretariatnya sudah digunakan belum? Alhamdulillah sudah digunakan. Udah mulai dengan kegiatan-kegiatan kecil-kecil bareng dengan teman-teman. Iya, mudah-mudahanlah hasilnya produktif. Saya minta teman-teman banyak menulis ya. Jangan hanya membaca, tapi tidak pernah nulis. Nulis dan membaca, itu jangan lupa. Ayat yang paling pertama Allah turunkan, Iqra. Lalu disusul ayat berikutnya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi Iqra dan Al-Qalam itu jadi membaca dan nulis. Nah, salam semuanya sama teman-temannya ya. Iya, Pak. Ya. Ini teman-teman lagi nonton bareng juga. Oke, ya. Kita doakan semuanya selamat ya, sehat-sehat. Ini saya lagi ada informasi baru ya, Syekh yang ada di pondok itu bisa diperpanjang 1 tahun. Sama juga yang ada di PT IKI ya, saya nggak tahu apa
keputusan resminya seperti itu ya kan. Berhubung dengan adanya corona seperti ini, ya dosen-dosen mereka itu diminta perpanjang. Nah, kalau memang itu benar, berarti bagus buat kita. Nah, kemudian apa perkembangan yang lain di Mesir? Ada Iya. selain Rusyaid yang mau bicara tentang perkembangan di Mesir, silakan. Ini Kalau ketua yang dari mana negara lain di Arab ada yang connect nggak? Madinah? Nggak. Australia? Amerika? Sudah balik. Qatar juga sudah balik. Oh, udah balik ya. Qatar juga sudah. Qatar sudah balik. Iya. Oke, Qatar. yang dari Bone apa kabar nih? Ada nggak orang pondok di sana tuh? Yang di Bone banyak, ya Prof. Mana yang dari Bone? Ayo silakan berkomentar. Adik-adik yang dari Bone siapa? Kayaknya malu-malu ini. Ya, udah. Baik, jadi kalau begitu begini, insya Allah nanti tentukan waktu ya. Secara rutin nanti kita bisa komunikasi intelektual. Saya juga ingin belajar dari kalian sebetulnya. Ada buku-buku baru, apa wacana-wacana di Mesir, ya kan. Nah, sekarang kami juga bisa ikut wacana intelektual yang sedang hangat di Mesir, mendiskusikan disertasinya siapa kemarin itu yang kontroversi ya. Jadi jangan-jangan kami lebih duluan tahu daripada kalian di Mesir itu ya. Jadi saya berharap betul isu-isu kontemporer itu ikuti ya, walaupun jurusannya lain, tapi sekarang nggak boleh memenjarakan diri pada jurusan. Sekarang 80% jurusan Anda, tapi 20% itu ikuti global thinking ya, pemikiran global itu. Dan yang paling penting juga saya harapkan teman-teman yang sedang studi, perkuat bahasanya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Persia, atau juga kalau perlu di situ ada juga bahasa Hebrew. Kita kekurangan orang yang ahli bahasa Hebrew, padahal kalau kita mau membaca Israiliyat harus pintar membaca kitab Talmud, tafsirnya Perjanjian Lama itu kan, itu banyak ya, sekarang banyak sekali yang berbahasa Hebrew. Misalnya Kabbalah ya, tasawufnya Yahudi yang luar biasa itu ya, selama ini kan kita nggak pernah baca itu. Jadi Mishnah, kitab fikihnya Taurat itu bagus sekali itu ya. Nanti saya juga kaget ya, ternyata pembahasan kitab Tahara dengan Mishnah itu paralel. Nah, jadi banyak sekali persamaannya. Selama ini kan kita seolah lain Yahudi, lain Islam, lain Nasrani. Nah, emang dari satu nenek yang sama, dari Tuhan yang sama kok. Ada bedanya ya pasti, tapi bedanya itu lebih merupakan perbedaan semantik. Substansinya yang berbeda itu karena mungkin penyimpangan-penyimpangan di abad kegelapan itu dulu pernah terjadi kan. Nah, jadi pemikiran global itu Ananda semua terutama di Mesir, jangan ketinggalan. Maka itu harus baca dan baca terus. Jangan banyak tidur meskipun banyak di rumah ya. Karena saya tahu itu, saya juga lama di Mesir. Nah, di hari Minggu itu dipakai teman-teman untuk kongko-kongko. Ya, sekretariat itu saya sewakan itu bukan untuk dipakai santai-santai, tapi itu untuk dipakai produktif ya. Saya mohon betul alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas itu bisa berkontribusi untuk negaranya di Indonesia ya. Anda sudah beruntung masuk di pusaran global Mesir yang sangat terkenal itu ya. Anda tidak akan lama di Mesir, maka itu ambillah ilmu sebanyak-banyaknya di kota ilmu pengetahuan itu. Betapa banyak teman-teman yang ingin ke Mesir, tapi tidak memenuhi syaratnya kuat
Anda diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa masuk di Mesir, manfaatkan kesempatan itu. Nah, untuk teman-teman adinda yang belum sempat ke Mesir atau ke luar negeri, jangan pernah berhenti bercita-cita ke luar negeri. Jangan seperti katak dibuat tempurung. Lihat sahabat Nabi, hampir tidak ada sahabat Nabi wafat di kota kelahirannya, termasuk Rasulullah kan. Ada yang meninggal di Cina, ada yang meninggal di Istanbul, di Syria, di Iran, di Mesir. Sahabat Nabi mencer tuh. Bukan hanya untuk memberi, tapi juga untuk mengambil. Nah, jadi teman-teman yang ada di Jakarta, ya, atau di kota-kota lain, terutama di Malang, ya. Saya ke Malang kemarin ketemu banyak teman-temannya, apalagi di Jogja. Ternyata di Jogja itu, saya berharap Jogja juga nanti kita punya sekretariat Al-Ikhlas. Di Jogja, satu di Malang, satu di Jogja, satu di Bandung. Bandung juga sudah banyak tuh. Nah, kalau di Ciputat sudah. Nah, saya kira teman-teman inilah ya pertemuan kita. Insya Allah sampai jumpa lagi ya. Silahkan perbanyak ibadahnya, silahkan perbanyak membaca, silahkan perbanyak menulis ya. Doakan kami semuanya ya. Saya yakin doanya Ananda sebagai musafir di sana insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca Al-Qur'an ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih juga rekan-rekan sekalian dimanapun kita berada. Alhamdulillah halaqah virtual kita telah dilaksanakan. Semoga kedepannya kita bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini di waktu-waktu yang lainnya dan kita bersama-sama menutup halaqah virtual ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pankrita ID bekerja sama dengan Nuo dan Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita dipertemukan di pertemuan-pertemuan barokah lainnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.